ML, pemilik percetakan Mau Print di Senen, Jakarta Pusat, yang menyekap 3 karyawan, dikenal sebagai sosok yang baik oleh warga sekitar. Jarang ngobrol sih. Tapi setahu saya, dia sering beli makanan warga dan karyawannya kalau dia lagi makan di warteg depan percetakan, kata Udin warga sekitar, Selasa, 30 Juni 2026. Oleh karena itu, warga mengaku terkejut saat mengetahui penyekapan tersebut. Selama ini, mereka tidak pernah melihat aktivitas yang mencurigakan di percetakan itu. Percetakan paling ramai, pekerjanya paling banyak di sini. Terus ternyata ada yang disekap, warga sini kayak enggak nyangka. Biasa, aktivitasnya normal-normal saja, ucap Udin. Udin juga mengaku sudah tidak melihat para korban dalam beberapa hari terakhir. Padahal, sebelumnya mereka kerap membeli makanan di tempatnya. Saat itu, ia mengira para korban telah mengundurkan diri karena sudah beberapa hari tidak terlihat. Selain itu, Udin mengaku kerap mengantarkan makanan dan minuman ke percetakan tersebut. Namun, ia tidak pernah melihat hal yang mencurigakan maupun mendengar cerita dari para karyawan. Itu di lantai 2, kalau misalkan ngantri minuman, kopi, paling lantai bawah ini enggak sampai ke atas dan karyawan lain juga enggak ada yang cerita, tutur dia. Warga baru mengetahui adanya dugaan penyekapan terhadap 3 orang setelah percetakan tersebut didatangi oleh lembaga bantuan hukum, lebih. Tahu ada orang disekap setelah dikeluarin ini korbannya, dari lebih yang masuk ke dalam dan viral, sampaikan ke warga bahwa disekap, kata dia. Aksi kejahatan sadis berbalut main hakim sendiri terjadi di sebuah perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. 3 orang karyawan berinisial AS, TS, dan MR menjadi korban penyekapan, pemerasan, hingga penganiayaan oleh bos dan rekan kerjanya sendiri. Kasus ini bermula saat pihak perusahaan menuduh ketiga karyawan tersebut mencuri plat cetak besi milik perusahaan. Alih-alih menempuh jalur hukum resmi, pemilik percetakan justru memilih melakukan aksi penyekapan dengan tuntutan uang tebusan senilai total 150 juta rupiah, dengan rincian masing-masing korban dipaksa membayar 50 juta rupiah. Dirantai dan digembok di lantai bangunan. Tak hanya dikurung, ketiga korban mengalami perlakuan keji dengan kaki yang dirantai dan digembok. Mereka pun dipaksa menghubungi keluarga agar segera menyetor uang ganti rugi tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP. Huta Galung memaparkan fakta miris di balik penyekapan tersebut. Pada tanggal 20 Juni 2026, salah satu keluarga korban telah membayarkan uang sebesar 50 juta rupiah kepada pihak Mau Print. Namun korban AS masih dipasung di lantai 2, sedangkan TS dan MR tetap dipasung di lantai 3, ujar Kapolres Kombes Reynold dalam keterangannya, Senin, 29 Juni 2026. 7 pelaku berhasil diringkus. Aksi brutal ini akhirnya terungkap setelah polisi menerima laporan melalui layanan darurat 110 pada Jumat, 26 Juni 2026. Saat dilakukan penggerebekan, tim piket Polres Metro Jakarta Pusat menemukan ketiga korban masih dalam kondisi terpasung.